Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Afi Yusuf, mahasiswa baru 2021, asal dari Mojokerto, Jawa Timur. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih sejak awal tahun 2020, atau lebih tepatnya pertama kali ditemukan akhir 2019 di negara Cina. Virus corona terdeteksi pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sejak saat itu, kasus COVID-19 mulai terdeteksi di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kebijakan lockdown pun dilakukan, protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat. Dari data yang ada, jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19 di dunia mencapai ratusan jiwa. Sedangkan di negara kita, Indonesia, jumlah kasus COVID-19 berkisar 4 jutaan dan jumlah pasien meninggal sekitar 100 ribuan jiwa saat video ini dibuat. Virus COVID-19 ini sangat cepat sekali penularannya, bahkan dalam kurun waktu beberapa bulan seluruh dunia sudah terpapar oleh virus ini, dan virus ini menyerang organ atau saluran pernapasan, yaitu paru-paru, karena virus corona akan berada di saluran napas, khususnya di paru-paru. Untuk mengurangi bertambahnya jumlah kasus COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan 5M, dan pemerintah telah melakukan vaksinisasi kepada masyarakat. Dan pertama-tama kita akan membahas tentang prokes 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan fasilitas umum seperti toilet umum, transportasi umum, dan lain-lain, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, dan penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi karena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari tekanan droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas,
Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, adapun upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, setelah tahu apa itu protokol kesehatan 5M, sekarang kita akan membahas wajibnya vaksinasi COVID-19. Vaksin itu apa sih? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetesan minum, atau melalui uap atau aerosol. Ada berapa jenis vaksin COVID-19 di Indonesia? Vaksin COVID-19 ini ada 6 jenis yang digunakan di Indonesia, yaitu 1. Vaksin Sinovac berasal dari Cina. 2. Vaksin Oxford AstraZeneca berasal dari Inggris. Vaksin Sinopharm berasal dari Cina. Vaksin Moderna berasal dari Amerika Serikat. Vaksin Pfizer-BioNTech berasal dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir, vaksin Novavax berasal dari Amerika Serikat. Apakah perlu melakukan vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seorang sudah mendapatkan vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Apakah vaksinasi ini memiliki manfaat? Tentunya ada dong. Manfaat pemberian vaksin adalah mencegah penularan penyakit, terutama penyakit infeksi, karena vaksin membuat tubuh mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit, sehingga bisa lebih cepat memberikan perlawanan. Dan manfaat lainnya, jika kita sudah vaksin, kita juga dapat mendapat surat vaksin. Dan surat ini juga penting. Misalnya kita keluar kota nih ya, pasti ditanyain tuh surat vaksinnya, juga surat vaksinnya. Jadi yuk vaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.